Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Pada video ini kami membahas tentang sel tumbuhan yang terdiri dari bagian sel, organel sel, beserta fungsinya. Nah, teman-teman udah pada tahu belum apa itu sel tumbuhan? Jadi, sel tumbuhan adalah bagian terkecil dari setiap organ tumbuhan. Sel tumbuhan adalah penggerak dari suatu tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya ada organel sel. Organel sel tumbuhan adalah struktur subseluler yang memiliki satu atau lebih pekerjaan spesifik untuk dilakukan di dalam sel, seperti halnya organ tubuh. Nah, di dalam organel sel terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah dinding sel. Fungsi dari dinding sel ini adalah untuk memberi bentuk sel tumbuhan, melindungi bagian dari sel dari pengaruh lingkungan, menjaga sel tumbuhan agar tidak pecah akibat masuknya air, dan memperkuat sel. Struktur dinding sel terdiri dari dua macam, yaitu ada yang primer dan ada yang sekunder. Letak dinding sel primer di antara lamela tengah dan dinding sel sekunder. Oh ya, kamu juga harus tahu, walaupun namanya lamela tengah, tapi bukan berarti letaknya di tengah ya. Lamela tengah merupakan lapisan terluar dari dinding sel dan banyak mengandung pektin. Oke, balik lagi nih bahas dinding sel primer. Ada beberapa kandungan di dalam dinding sel primer, seperti hemiselulosa. Selulosa kadarnya rendah, lipid, dan protein. Dinding sel primer lebih fleksibel dan tipis karena dinding sel terbentuk saat sel membelah. Selanjutnya, sel mengalami penebalan karena adanya zat lignin dan terbentuklah dinding sel sekunder. Makanya tekstur dinding sel sekunder tebal, kaku dan juga kuat. Kandungan di dinding sel sekunder nggak cuma zat lignin, tapi ada juga yaitu selulosa dan hemiselulosa. Nah, selanjutnya di dalam organel sel juga terdapat plastisida yang berfungsi untuk membantu proses fotosintesis dan menghasilkan pigmen warna pada tumbuhan. Plastisida terbagi menjadi bermacam-macam jenis loh. Ada kloroplast, kromoplast, leukoplast, dan masih banyak lagi. Kloroplast merupakan plastisida yang mengandung klorofil dan karotenoid. Fungsinya untuk membantu fotosintesis dengan cara memanfaatkan energi sinar matahari untuk membuat makanan. Kalau kromoplast merupakan plastisida yang mengandung pigmen, kayak pigmen warna merah, jingga, maupun kuning. Fungsinya untuk memberi warna pada bunga. Nah, yang terakhir ada leukoplast, merupakan plastisida yang nggak berwarna. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Mitokondria. Di dalam organel sel juga terdapat mitokondria yang berfungsi sebagai tempat respirasi dan menghasilkan energi ATP. Kamu tahu nggak sih mitokondria itu asalnya dari bahasa mana? Nah, mitokondria itu asalnya dari bahasa Yunani loh. Mitokondria terdiri dari dua kata, yaitu mitos yang artinya benang dan chondros yang artinya butir. Jadi, kalau dilihat dari mikroskop, bentuknya seperti benang. Tapi, kalau diperbesar, bentuk aslinya itu seperti butiran elips. Panjangnya sekitar 2 mikrometer dengan diameter hanya 0,5 mikrometer. Mitokondria punya dua lapis membran, yang terdiri dari membran dalam dan membran luar. Di membran dalam ada krista dan matriks. Krista itu merupakan lipatan-lipatan ke arah dalam yang membuat permukaan membran dalam lebih luas. Sedangkan matriks berisi cairan yang mengandung DNA. Nah, kalau membran luar mitokondria sendiri banyak mengandung protein dan lipid. Fungsi mitokondria itu sangat penting bagi sel, karena sebagai tempat respirasi seluler. Menghasilkan energi ATP dan molekul pembawa energi siap pakai. Kamu juga harus tahu nih kalau matriks mitokondria itu punya DNA dan ribosomnya sendiri. Jadi dia mandiri dalam produksi enzim untuk respirasi seluler. Keren banget kan?
Nah, kalau kamu lihat dari struktur sel secara umum, mitokondria rata-rata menyebar di sitoplasma. Mitokondria banyak juga loh ditemukan di sel-sel yang butuh banyak ATP buat bekerja, contohnya seperti sel otot. Membran sel. Membran sel bisa dianalogikan sebagai kantong plastik. Kantong plastik itu kan bisa membungkus semua barang belanjaan. Nah, sama halnya dengan membran. Membran sel itu adalah lapisan terluar yang membungkus dan menjaga komponen sel di dalamnya. Lapisan membran sel disusun dari senyawa-senyawa kimia, mulai dari lipid atau disebut juga fosfolipid, protein, sampai karbohidrat. Oh ya, kamu juga harus tahu nih, walaupun membran sel menjadi lapisan terluar sel pada kebanyakan makhluk hidup, akan tetapi untuk tumbuhan dan jamur, membran sel terletak sebelum dinding sel. Kemudian sifat membran sel yaitu semi-permeabel, dikarenakan adanya struktur fosfolipid. Semi-permeabel adalah sifat membran sel di mana hanya zat tertentu saja yang boleh masuk ke dalam sel. Selanjutnya, membran sel berfungsi sebagai pelindung bagi sel agar isi sel tidak keluar dan pengatur pertukaran zat yang keluar dan masuk. Inti sel atau disebut juga nukleus. Sesuai dengan namanya yaitu inti, jadi nukleus itu bagian terpenting di sel karena nukleus mengatur seluruh aktivitas sel. Di dalam nukleus juga ada beberapa komponen penting seperti anak inti disebut nukleolus, cairan dalam inti disebut nukleoplasma, membran inti disebut karioteka, dan benang-benang kromatin atau kromosom. Setiap komponen punya tugasnya masing-masing. Membran inti atau karioteka letaknya paling luar dari inti sel. Nah, di karioteka ini ada pori-pori. Tugas karioteka sebagai tempat pertukaran zat dengan sitoplasma. Selanjutnya, anak inti atau disebut nukleolus. Fungsinya yaitu untuk membentuk rRNA yang nantinya akan menyusun ribosom. Di inti sel juga ada cairan kental dan transparan atau disebut nukleoplasma. Fungsinya sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia dalam nukleus. Bagian terakhir yaitu kromosom yang terdiri dari dua kata, kroma yaitu warna dan soma yaitu benang halus dengan fungsi membentuk DNA. Nah, selanjutnya fungsi dari inti sel yaitu yang pertama mengendalikan proses berlangsungnya metabolisme dalam sel, yang kedua menyimpan informasi genetik, yang ini pada kromosom yang membentuk DNA, yang ketiga sebagai pusat sintesis asam nukleat, DNA dan RNA, yang keempat mengontrol pertumbuhan sel, dan yang kelima tempat penyimpanan protein. Badan Golgi. Sebutan untuk badan Golgi bermacam-macam loh, bisa aparatus Golgi atau khususnya untuk tumbuhan disebutnya diktiosom. Letak badan Golgi biasanya ada di pinggir sel dekat membran sel. Kalau di sel hewan, badan Golgi bisa membentuk lisosom. Makanya di sekitar badan Golgi sel hewan juga bisa ditemukan di lisosom. Badan Golgi ini paling gampang dikenal loh. Bentuknya kayak kantung atau disebut lumen atau cakram pipih yang disebut sisterna. Kantung badan Golgi ini bisa lepas dan nantinya akan membentuk kantung-kantung kecil yang disebut vesikel. Nah, vesikel ini ada dua macam loh, yaitu yang pertama vesikel transfer untuk mentransfer protein dari badan Golgi ke lisosom, dan yang kedua vesikel sekretoris yaitu untuk melepaskan protein atau molekul lain. Nah, selanjutnya fungsi dari badan Golgi yaitu untuk mengangkut zat kimia ke dalam dan keluar sel setelah lemak dan protein disintesis oleh RE. Badan Golgi mengubah dan mempersiapkannya untuk keluar sel sebagai tempat penyimpanan cadangan protein dalam sel. Pada tumbuhan, badan Golgi memproduksi selulosa yang menyusun dinding sel. Nah, organel selanjutnya adalah vakuola. Dan apakah fungsi dari vakuola tersebut? Fungsi dari vakuola di sel tumbuhan adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, menampung proses pencernaan, dan mengatur konsentrasi air. Lalu, vakuola itu dibungkus yang namanya dengan tonoplas.
Tonoplas ini merupakan lapisan terluar atau membran luarnya vakuola. Nah, vakuola juga lebih sering ditemukan di sel tumbuhan, sedangkan di sel hewan jarang banget. Dan kalaupun itu ada, biasanya ukurannya sangat kecil. Lalu, vakuola juga membantu dalam pencernaan intraseluler molekul kompleks dan ekskresi produk-produk limbah. Dan fungsi utama dari vakuola adalah menstabilkan tingkat pH, mengatur tekanan dalam sel, dan memisahkan sisa zat metabolisme. Vakuola pada sel tumbuhan berisi getah yang mengandung makanan serta zat buangan lainnya. Itu sebabnya fungsi vakuola di sel tumbuhan adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, menampung proses pencernaan, dan mengatur konsentrasi air. Selain itu, ada juga nih vakuola yang berfungsi unik, namanya vakuola kontraktil. Biasanya ditemukan pada protozoa, dan vakuola ini bisa mengembang serta mengempis. Dan adapun fungsinya ialah untuk mengatur tekanan osmotik atau konsentrasi air dan tempat pengeluaran cairan tubuh. Lalu selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini tersusun dari selapis membran yang berlekuk-lekuk dan posisinya itu di dekat atau menempel dengan inti sel. Ada dua jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Dan apa sih bedanya? Bedanya adalah yang pertama dari permukaannya. Permukaan retikulum endoplasma kasar ditempeli ribosom. Jadi, kalau dilihat banyak bintik-bintik di permukaannya. Dan kalau retikulum endoplasma halus, permukaannya itu lebih halus. Soalnya enggak ditempeli oleh ribosom. Lalu perbedaan yang kedua yaitu dari fungsinya. Retikulum endoplasma kasar kan ditempeli oleh ribosom, maka fungsinya berkaitan untuk sintesis protein. Sedangkan retikulum endoplasma halus berfungsi untuk sintesis lemak, metabolisme, karbohidrat, dan detoksifikasi racun. Dan yang terakhir ada ribosom. Dan ketika kamu lihat di suatu sel ada butiran kecil dan padat yang menempel pada retikulum endoplasma kasar serta menyebar di sitoplasma, nah itulah yang dinamakan ribosom. Ribosom ini butiran nukleoprotein yang ukurannya hanya 15-20 nanometer, paling kecil dari organel-organel lainnya. Ada dua komponen utama dari ribosom, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Saat melakukan kerjanya, kedua subunit ini bergabung dan membentuk struktur yang mirip dengan burger. Di tengah-tengah tumpukan kedua subunit yang mirip burger itu ada mRNA, dan adapun fungsi mRNA ini itu sebagai cetakan resep untuk bikin protein tertentu. Makanya peran utama ribosom adalah sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Jadi, pada video ini dapat disimpulkan bahwa pada sel tumbuhan mengandung organel sel yang terdiri dari dinding sel, mitokondria, kloroplas, ribosom, vakuola, retikulum endoplasma, inti sel, membran sel, dan badan Golgi. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.